Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Jumat, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 281 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan pose serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Yuyu merasa bingung melihat para senior melebur tubuh si Hao di dalam tungku Yin Yang, Gui beralasan jika dia hanya ingin memberikan sedikit pelajaran kepada si Hao. Meski hakikat basis kultivasi dapat membuat seseorang menjadi lebih kuat, namun selama Gui bisa melebur tubuh si Hao, maka sama halnya dengan memanen obat agung dari dalam raga manusia. Bahkan obat ini lebih manjur daripada obat immortal ataupun pil sakti. Dengan adanya alasan tersebut, justru membuat semua orang terkejut. Mereka beranggapan jika para senior memiliki dendam pribadi kepada jenius Sembilan Langit, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikan aksi Gui dan kedua rekannya. Tepat di saat King Si Hao merasa tertekan di dalam tungku Yin Yang, proses peleburan obat baru mencapai tahap awal dan menyadari jika di dalam tubuh Si Hao tersimpan banyak sekali energi spiritual. Melihat situasi tersebut, Mao Ao justru meminta kedua senior untuk menghentikan tindakan mereka. Pasalnya nama Huang masuk daftar leluhur kuno untuk diinterogasi. Namun sayangnya, Sili tidak menghiraukan ucapan Mao Ao, di mana Huang telah menghancurkan dao cucunya, sehingga dendam tersebut harus diselesaikan. Meskipun di momen ini, Gui menyadari kalau Huang memiliki segel larangan yang dipasang Meng Tianzeng, tapi dengan pusaka tiruan klan Gu Tungku Yin Yang, Gui beranggapan jika Huang pastilah mendapatkan peluang dan mengalami transformasi penuh. Namun semua itu bergantung kepada bakatnya sendiri. Sementara itu, di saat Huang merasa kesal harus kehilangan buah dao yang dia tempa selama ratusan pertempuran hancur, Guyi kembali menegaskan semua pencapaian Huang akan segera berakhir dan berubah menjadi sia-sia. Terlebih lagi, meski jiwa primordialnya masih ada, namun jalan yang dia lalui sudah di ujung jalan kematian. Tepat ketika Si Hao tidak lagi memiliki harapan, proyeksi tubuh Dewi Willow tiba-tiba muncul di waktu bersamaan dan mengatakan, selama King Si Hao bisa melewati jalan kematian untuk melahirkan kehidupan baru, maka dirinya akan bangkit kembali dari jalan tersebut. Perkataan barusan lantas membangkitkan semangat dalam diri Si Hao. Pasalnya semua ini pernah dialaminya sebelumnya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merubah jalan daunya. Kejadian tersebut justru membuat Wukun terkejut-kejut bukan main, di mana Huang tetaplah menikmati proses peleburan meskipun jiwa maupun raganya hampir hancur. Sementara Mao Ao beranggapan jika Huang memanglah pantas mendominasi di seluruh dunia. Bahkan hal ini juga yang menjadi alasan kenapa adiknya rela mengikuti Si Hao. Secara bersamaan dengan hal tersebut, di saat Sili berambisi meleburkan tubuh Si Hao, kedua tetua bernama Wu Chang dan Luo Sha tiba di lokasi tersebut, serta meminta mereka untuk memulihkan kondisi Huang. Pasalnya leluhur kuno sudah memiliki rencana sendiri untuk mengatasi gacauan kalian.
Mendengarkan hal tersebut, Gui bersama Sili dengan cepat menggunakan teknik pembalikan yin yang untuk menyusun ulang jiwa primordial Huang. Menyadari tindakan tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil, Gui lantas meminta Sili membantu Huang membangun ulang tubuh sejati. Namun semua itu membutuhkan bahan langka seperti darah sejati ponik. Merasa hanya inilah satu-satunya jalan, Wu Chang dan Luosa bergegas membawa Huang ke sebuah tempat yang dipenuhi sungai magma. Wu Chang mengatakan, meskipun Huang memanglah keturunan klan Shi dan sudah sepantasnya menjadi korban klan Gu, tapi esensi darah ponik bergantung kepada takdirnya sendiri. Oleh sebab itu, dia bersama Luosa membiarkan Huang menyelesaikan proses penyerapan tersebut. Menyadari pembentukan ulang tubuh masih saja gagal, bahkan darah ponik yang biasanya dapat membuat seseorang bangkit kembali tidak berhasil, hal ini lantas membuat Wu Chang dan Luosa panik. Namun Wu Chang memiliki satu cara lain untuk membawa Huang pergi ke tanah leluhur suku Gu. Singkatnya, baru saja tiba di Tungku Yin Yang dan melihat Gui bersama rekannya berada di tempat ini, hal tersebut lantas menimbulkan kecurigaan di pikiran Luosa. Apakah Gui sudah mengetahui sejak awal kalau transformasi darah ponik berakhir dengan kegagalan? Gui beralasan dengan mengandalkan ruang waktu, dirinya sudah menebak jika mereka pastilah datang untuk mencarinya. Pasalnya tubuh sebagai benih abadi pastilah akan diserang balik selama berada di dalam tungku. Oleh sebab itu, jika ingin berhasil dalam satu kali percobaan, Gui menyarankan Wu Chang dan Luosa untuk memasukkan Huang ke dalam Tungku Yin yang melewati proses penghancuran tubuh dan membangun ulang tubuh dari nol. Dengan begitu, nyawanya pastilah akan terselamatkan. Bahkan jika ditempa dengan obat-obatan kualitas terbaik di seluruh dunia, maka besar kemungkinan bisa menghasilkan raga tak tertandingi di sepanjang era. Namun karena Huang bukanlah garis keturunan klannya, Gui justru tidak ingin melakukan hal tersebut. Namun demi bisa menyelamatkan nyawa Huang, serta mereka juga tidak memiliki pilihan, Wu Chang pada akhirnya bersedia memberikan apapun. Gui menjelaskan, Tungku Yin yang terbagi menjadi dua sisi, di mana tungku yang terletak di bawah, selain berguna membakar tulang dan meleburkan dao, tungkunya sendiri dikenal sebagai area kematian tanpa jalan keluar. Sementara Tungku Yin terletak di atas, berguna untuk menyerap sebagian peluang yang dihasilkan dari Tungku Yang. Mendengarkan hal tersebut, serta mengetahui pusaka tiruan klan Gu memanglah dapat meminjam peluang dari proses pembangunan ulang tubuh sejati Huang, Wu Chang lantas memesan 5 tempat untuk klan Kaisar. Tidak berselang lama, sebelum proses peleburan dimulai dan para jenius klan Kaisar berkumpul di tempat ini, Wu Kun terlihat membujuk Mao Ao ikut serta memasuki Tungku Yin. Pasalnya mereka pastilah mendapatkan peluang dari pembentukan ulang tubuh Huang. Namun sayangnya, Mao Ao justru menolaknya dengan alasan kalau dia cuma pengen tetap di sini. Meski pada awalnya, Gui membiarkan para generasi muda menempuh jalan kultivasi Huang, serta menggunakan buah daunnya untuk membina para jenius domain asing, namun hal ini tidaklah berjalan mulus. Kejadian barusan jelas mengejutkan semua orang. Pasalnya Huang tidaklah sanggup menanggung dao agung langit dan bumi. Meskipun hal itu memanglah fakta, hanya saja King Xihao tidak pantang menyerah. Dia bahkan menggunakan cakram penggiling Yin Yang untuk menyusun ulang tubuh secara paksa. Dengan begitu, Xihao bisa menjaga jiwa primordialnya. Menyadari sumber kegagalan sebelumnya berasal dari darah ponik, serta mulai menyatu dengan energi Yin Yang, King Xihao mencoba untuk mengeluarkan darah tersebut. Pasalnya hal ini akan mengalami kecacatan di daunnya.
sehingga dia bertekad untuk mencari jalan transformasi sendiri. Meskipun kejadian barusan mengejutkan semua orang, serta beranggapan tindakan Huang tidaklah mungkin berjalan mulus, namun faktanya berkata lain. King Si Hao berhasil membentuk ulang tubuh sebagai benih sejati. Tidak ingin berdiam diri menyaksikan hal tersebut, para generasi muda klan Kaisar berniat memanfaatkan situasi tersebut. Bahkan Suogo secara nekat menggunakan dekrit abadi untuk mengambil peluang dari King Si Hao. Bukannya gentar menghadapi dekrit abadi, Si Hao justru menggunakan teknik pembalikan energi Yin Yang untuk menghancurkan dekrit abadi, kemudian melampiaskan amarah kepada seluruh generasi muda. Singkatnya, melihat para generasi klan Kaisar tumbang, kakek Guyi kembali beralasan. Hal ini diakibatkan oleh Tunku Yin Yang yang memiliki kesadaran, sehingga dia meminta kedua tetua besar untuk segera diobati. Pasalnya jika terlambat, pondasi mereka bisa hancur selamanya. Secara bersamaan dengan hal tersebut, King Si Hao pada akhirnya berhasil menyempurnakan tubuh sebagai benih yang terbentuk sempurna dan bergegas keluar dari Tunku Yin Yang. Sementara Guyi telah mengucapkan selamat kepada Huang. Pasalnya dia haruslah membayar hutang budi atas semua jasanya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World di episode kali ini ya guys ya. Dan seperti biasa untuk kelanjutannya kita bahas lagi di hari Jumat depan ya guys ya. Makasih banyak banget buat temen-temen yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.